Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan atau rosem, harokat, tanda baca dan tanda-tanda wakofnya yang sesuai dengan hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 kali dari tahun 1974 sampai dengan 1983 dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu sejarah lahirnya mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Lahirnya mushaf Al-Quran Standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran yang pada kurun waktu tahun 1970-an berada di bawah Lembaga Lektur Keagamaan atau LEKA Departemen Agama Republik Indonesia. Lembaga ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama. Jauh sebelum lahirnya Lajnah, sesungguhnya kegiatan pentashihan Mushaf Al-Quran telah dilakukan oleh para ulama dan lembaga, diantaranya Mushaf Al-Quran cetakan Matba'ah Al-Islamiyah Bukit Tinggi tahun 1933 Masehi, ditashih oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan Haji Abdul Malik, dan Mushaf Al-Quran cetakan Abdullah bin Afif Cirebon tahun 1352 Hijriah atau 1933 Masehi, ditashih oleh Haji Muhammad Usman dan Haji Ahmad Al-Badawi Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya adalah bagian-bagian Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Yang pertama, Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Secara fisik, mushaf ini tidak berwakof di setiap sudut halamannya sehingga sangat jelas cara membedakannya. Terkait penulisan atau rosemnya, mushaf ini mengacu pada kaidah rosem Utsmani seperti yang termaktub dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya As-Suyuti. Pilihan rosem ini pun tidak melalui tarjih ar-riwayat antara mazhab rosem Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman. Perihal harokat, mushaf ini menganut prinsip semua harokat menentukan bunyi secara utuh, sehingga harokat sukun pun selalu ditampilkan. Jelas ini sangat berbeda dengan mushaf-mushaf Timur Tengah yang tidak menampilkan sukun saat bacaan mat tabi'i. Yang kedua, Mushaf Al-Quran Standar Bahriyah. Mushaf ini secara fisik memiliki tanda wakof akhir hayat di setiap sudut halaman atau biasa disebut dengan mushaf pojok. Ciri-ciri khas Mushaf Al-Quran Standar Bahriyah ada 10. Yang pertama, waw dan ya mat tabi'i tidak diberi sukun. Yang kedua, idgham tidak diberi tanda tasydid dan iklab tidak diberi tanda mim kecil. Yang ketiga, tanda wakof disesuaikan dengan mushaf standar Utsmani. Yang keempat, jumlah sifir musta'il sama dengan terdapat pada mushaf standar Utsmani. Yang kelima, sifir mustadir disamakan dengan apa yang terdapat pada mushaf standar Utsmani ditambah kata-kata seperti yang di layar. Yang keenam, setiap ya mati di akhir kata tidak diberi titik dua, sedangkan huruf sebelumnya diberi harokat kasroh panjang. Yang ketujuh, hamzah setelah mat wajib yang bersambung dengan ya mir ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diberi waw ketika berharokat domah, lalu diberi nabrah ketika berharokat kasroh. Yang ketiga, ditulis apa adanya, hamzah mustaqilah ketika berharokat fathah. Ciri-ciri yang kedelapan, hamzah berharokat domah atau kasroh yang dibaca panjang diletakkan sebelum waw dan sebelum ya. Yang kesembilan, mat silah diberi harokat mat berupa kasroh tegak dan domah terbalik. Ciri-ciri yang terakhir, tanda-tanda hizib tidak dicantumkan. Untuk yang terakhir yaitu Mushaf Al-Quran Standar Braille. Mushaf ini diperuntukkan untuk tunanetra atau orang-orang yang menderita gangguan penglihatan. Mushaf ini disusun berdasarkan simbol Braille Arab yang telah digunakan dalam mushaf-mushaf Braille di Yordania, Mesir, dan Pakistan. Dalam hal penulisan, mushaf ini merujuk pada rosem Utsmani kecuali pada lafal-lafal yang menyulitkan perabaan tangan seperti kata asolah, maka ditulis dengan rosem imla'i. Perihal harokat, mushaf ini tidak menyertakan fungsi harokat secara penuh. Setiap huruf yang diikuti huruf mat tidak diberi harokat, termasuk huruf matnya juga. Tanda baca pada Mushaf Al-Quran Standar Braille ini merujuk pada mushaf-mushaf Braille sebelumnya. Adapun berkaitan dengan bacaan tajwid,
Mushaf ini hanya mencantumkan tanda tasdid pada bacaan idgham dan tanda mat untuk mat far'i. Sementara aspek wakaf hampir sama dengan tanda wakaf standar Utsmani, hanya saja berbeda pada tanda wakaf qola.